Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang menciptakan hati manusia sebagai pusat iman dan cahaya, tempat bersemayamnya cinta dan takwa. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan yang paling agung dalam mensucikan hati, juga kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Kedudukan hati dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dalam Islam, hati atau qalb bukan sekadar organ tubuh, tetapi ia adalah pusat kehidupan rohani. Al-Quran menegaskan bahwa keselamatan manusia di akhirat bukan ditentukan oleh harta atau anak, melainkan oleh kondisi hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, qalbun salim. Surah Asy-Syu'ara ayat 88 hingga 89. Rasulullah SAW pun menguatkan hal ini dalam sabdanya, "Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, itulah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini jelaslah bahwa hati adalah poros utama kehidupan manusia. Baik dan buruknya amal perbuatan bergantung pada hati. Macam-macam hati. Para ulama, berdasarkan Al-Quran dan hadis, membagi hati menjadi 3. Yang pertama, qalbun salim, hati yang selamat, bersih dari syirik, nifak, riya, dan hasad. Ibnu Qayyim menjelaskan, qalbun salim adalah hati yang selamat dari segala penyakit dan hanya menghadap kepada Allah dengan ikhlas. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit, masih memiliki iman namun bercampur dengan penyakit cinta dunia, syahwat, iri, dengki, dan riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Surah Al-Baqarah ayat 10. Yang ketiga adalah qalbun mayyit, hati yang mati, tidak mengenal Allah, keras, dipenuhi maksiat dan hawa nafsu. Imam Ghazali dalam Ihya'u Ulumiddin menyebut hati yang mati bagaikan mayat yang tak lagi peka terhadap cahaya iman. Cara membersihkan dan menjaga hati. Para ulama sepakat, ijma', bahwa tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa adalah kewajiban setiap muslim. Ibnu Taimiyah menegaskan, para ulama bersepakat bahwa membersihkan hati dari penyakit batin seperti hasad, dengki, dan riya adalah kewajiban. Beberapa jalan utama membersihkan hati adalah, pertama, zikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Yang kedua, membaca dan mentadaburi Al-Quran. Al-Quran adalah obat bagi hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi apa yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Yunus ayat 57. Yang ketiga, sholat dengan khusyuk. Sholat menjaga hati dari kelalaian. Rasulullah SAW bersabda, "Sholat adalah cahaya." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, taubat dan istighfar. Dosa menutupi hati dengan noda hitam. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba, apabila ia melakukan dosa, maka dibuatlah satu titik hitam di hatinya. Jika ia bertaubat, meninggalkannya, dan memohon ampun, hatinya kembali bersih." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kelima, menjauhi sifat tercela seperti sombong, hasad, riya, ujub, dan cinta dunia berlebihan. Imam Al-Ghazali dalam Ihya'u Ulumiddin menegaskan, penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit tubuh, karena ia bisa menghalangi seseorang dari Allah. Kesimpulan dan hikmah. Hadirin yang berbahagia, dari dalil Al-Quran,
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ijma ulama, kita memahami bahwa ilmu hati adalah ilmu yang sangat mulia. Ia bukan hanya teori, tetapi amalan untuk mensucikan jiwa, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjadikan kita hamba yang ikhlas. Jika hati bersih, amal perbuatan pun akan bersih. Jika hati terjaga, hidup pun akan dipenuhi keberkahan. Sebaliknya, bila hati kotor, semua amal akan ternodai. Maka marilah kita menjaga hati dengan zikir, Al-Quran, sholat, taubat dan amal soleh, agar kelak kita menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat, bersih, dan bercahaya. Wallahu a'lam bissawab. Apakah mau saya tambahkan doa khusus dari Al-Quran dan Sunnah untuk menjaga hati, supaya narasi ini bisa sekaligus jadi amalan harian?